Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita masih pada pelajaran kedua, yaitu asyik bisa membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Yuk berdoa bersama-sama dengan Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar bersama dengan Bunius tentang sub C, yaitu pesan surat An-Nas. Kalian kemarin sudah menghafalkan surat An-Nas dengan artinya, sudah melafalkan, sudah membaca surat An-Nas dengan artinya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang isi dari surat An-Nas. Apa isinya yang kalian baca setiap hari, yang kalian hafalkan kemarin? Apa maksudnya isinya? Nah, menjelaskan tentang apa? Nah, hari ini kita pelajari bersama-sama dengan Bunius ya nak ya. Yuk kita mulai dari surat An-Nas. Nah, surat An-Nas itu adalah isinya ada 6 ayat. Jumlah ayatnya ada 6 ayat. Kita hitung bersama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, ada 6 kan ya? Ada 6 ayat. Jumlah surat An-Nas ada 6 ayat. Surat An-Nas di dalam Al-Quran itu urutan yang ke-114. Di dalam Al-Quran yang tebal itu, An-Nas ini urutan yang paling terakhir dari dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran ini surat An-Nas urutan yang paling terakhir, yaitu urutan yang ke-114. Surat An-Nas itu artinya manusia. Surat An-Nas diambil dari akhir ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, dari akhir setiap ayat yang artinya adalah manusia. Berarti An-Nas ini menjelaskan tentang manusia. Artinya adalah manusia. An-Nas itu bahasa Arab yang artinya manusia. Surat An-Nas itu diturunkan di kota Mekah. Nah, surat An-Nas ini diturunkan di kota Mekah yang artinya manusia. Nah, kita mulai dari ayat 1. Apa isi dari ayat 1? Ayat 1 berbunyi Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Apa maksudnya? Ayat 1 ini menjelaskan bahwa kita harus berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari kejahatan siapapun. Ya, kita harus berdoa, memohon, berlindung, meminta pertolongan hanya kepada Allah dari berbagai macam kejahatan. Itu ayat 1. Jadi kita harus berlindung. Kita harus memohon kepada Allah. Yang kedua, ayat yang kedua berbunyi Malikin nas, artinya raja manusia. Artinya, isinya, maksudnya bahwa ayat 2 ini rajanya manusia adalah Allah, raja. Raja itu berarti yang berkuasa. Yang berkuasa manusia terhadap manusia hanyalah Allah. Yang mengatur kapan manusia itu
meninggal, kapan manusia itu lahir, rizkinya, manusia bisa makan, bisa minum, itu adalah Allah. Nah, makanya Allah disebut raja, rajanya seluruh alam semesta. Kalau di sini, kalau di dunia, raja itu kan yang menguasai rakyat, ya, tetapi tidak berhak untuk memberi rizkinya, yang mengatur rizki, yang mengatur hidup dan mati itu tidak bisa kalau raja, ya, yang mengatur jalannya, ya, jalannya negaranya itu raja. Nah, tetapi kalau Allah ini yang mengatur semuanya. Nah, untuk itu disebut raja. Rajanya manusia, yaitu Allah. Itu ayat kedua. Kita lanjuti ayat ketiga, berbunyi ilahin nas, yang artinya sembahan manusia. Siapakah sembahan manusia? Sembahan manusia, Tuhan yang kita sembah hanyalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Kita berdoa, kita menyembah, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tidak boleh kalian meminta-minta, kalian menyembah, kalau meminta pertolongan kepada selain Allah. Kalau meminta pertolongan kepada selain Allah dinamakan musyrik, ya. Jadi musyrik itu orang yang menyembah selain Allah. Contoh, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah selain Allah, itu namanya musyrik. Jadi Allah yang harus kita sembah, Allah yang harus kita minta pertolongan. Kita berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah selain Allah. Itu ayat ketiga. Jadi sembahan manusia siapa, nak? Hanya satu, yaitu Allah. Ayat keempat berbunyi min syarril waswasil khannas, yang artinya dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Apa isinya? Menjelaskan tentang setan itu adalah makhluk yang tidak terlihat dan membisikkan kejahatan. Jadi kita itu kalau berbuat kejahatan itu dibisiki oleh setan. Kita tidak sadar bahwa kita dibisiki setan karena setan tidak terlihat. Untuk itu kita harus berlindung kepada Allah dari godaan setan. Makanya di ayat 1 tadi kita disuruh Allah untuk berlindung kepada Allah. Kita disuruh berdoa kepada Allah di ayat ketiga tadi, ya. Kita harus menyembah kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan setan, karena setan itu makhluk yang kita tidak bisa melihatnya, makhluk yang tidak nampak seperti manusia. Dan biasanya setan itu membisikkan kejahatan. Gak pernah setan itu membisikkan kebaikan. Untuk itu kalau kalian berlindung kepada Allah, pasti Allah akan menjauhkan kalian dari godaan setan, ya. Nah, di ayat keempat menjelaskan itu. Jadi setan itu adalah membisikkan kejahatan tetapi tidak terlihat. Kalau kita berakhlak tercela, kita malas-malasan, berarti dibisiki siapa? Setan, ya. Kalau malas belajar, gak mau mendengarkan penjelasan bu guru, malas aku. Nah, seperti itu juga namanya dibisiki oleh siapa? Bisiki oleh setan. Kita harus menjauhkan diri kita dari setan. Makanya setiap sebelum memulai belajar, kalian harus membaca doa, membaca basmalah dengan menyebut nama Allah, berdoa dulu. Makanya sebelum Bunius memulai pelajaran, mengajak kalian untuk berdoa agar terhindar dari godaan setan. Ya nak, ya, seperti itu. Di ayat yang kelima
Ayat kelima berbunyi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Maksudnya di ayat kelima ini adalah setan itu membisikkan, kan tadi setan itu membisikkan kejelekan, kejahatan bukan lewat telinga tetapi lewat hati. Kalau sudah lewat hati itu gampang sekali manusia melakukannya. Ya, itu ayat kelima. Jadi setan itu membisikkan kejahatan, membisikkan kejelekan lewat hati, bukan lewat telinga. Kalau kita bisik-bisik, bukan bisik-bisik ya. Kalau kita mendengar sesuatu pasti lewat telinga, tetapi kalau setan itu membisikkannya lewat langsung hatinya manusia. Jadi manusia biar gampang terpengaruh. Nah, hati-hati nak. Untuk itu kalian harus membiasakan untuk berdoa kepada Allah sebelum memulai sesuatu. Nah, itu jadi setan itu membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia lewat hati, bukan lewat telinga. Ayat terakhir berbunyi minal jinnati wan nas, yang artinya dari golongan jin dan manusia. Maksudnya adalah setan itu dari golongan jin manusia. Jadi setan itu bisa dari jin atau bisa berupa manusia. Yang artinya manusia kalau mengajak kepada kejelekan berarti itu sama dengan setan. Iya, berarti sama dengan setan. Jadi kalau manusia itu mempengaruhi teman kalian, mempengaruhi kejelekan, mempengaruhi tidak baik, ya, itu berarti artinya dia tergolong setan. Nah, setan itu bisa dari golongan jin, bisa dari manusia. Kalau manusia teman kalian ada seseorang yang mengajak kalian kepada kejelekan, berarti itu sama juga dengan setan. Nah, itu isinya dari surat An-Nas ayat 1 sampai ayat 6. Jadi isinya surat An-Nas yang nomor 1, kita harus berlindung kepada Allah, rajanya manusia hanya Allah, sembahan manusia hanya Allah. Kita harus berdoa kepada Allah dari godaan setan, karena setan itu membisikkan kejahatan dari hati manusia, dan setan itu bisa dari golongan jin, berupa jin, bisa berupa manusia. Nah, itu nak pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa setiap hari kalian harus memohon kepada Allah dari godaan setan. Setiap waktu memulai sesuatu harus berdoa kepada Allah dulu. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Semoga bermanfaat. Bunius akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.